Assalamualaikum sahabat literasi. Perkenalkan, aku Saini dari MTSN 3 Kota Padang, kelas 75. Buku ini ditulis oleh Hamka, diterbitkan Gama Insani pada tahun 2016. Alasan Saini menjatuhkan pilihan ke novel terusir dari 5 tawaran yang ditawarkan panitia. Yang pertama, Saini merasa ada kedekatan pada karakter Maria. Pernah difitnah orang yang memiliki sifat iri dan didukung oleh orang-orang yang tidak terbiasa berpikir dengan baik. Sehingga dia, orang-orang yang seharusnya menjaga kita, malah menjadi lakon utama untuk melakukan eksekusi kepada kita. Sehingga kedua, Saini ingin mempelajari bagaimana Hamka mengingatkan kita para pembaca cara menghadapi jika difitnah, atau cara agar terhindar dari kejamnya fitnah. Novel terusir bercerita tentang Maria yang difitnah oleh mertuanya. Maria adalah perempuan yang sangat baik. Suaminya bernama Azhar, anaknya bernama Sofyan. Kondisi ekonomi mereka cukup baik, namun ibu Azhar tidak suka dengan Maria yang menikmati hidup dengan harta anaknya. Berbagai fitnah dilakukan. Puncaknya, suatu hari ibu Azhar menyuruh seorang laki-laki masuk ke kamar Maria, dan di waktu bersamaan ia memberitahu Azhar. Salah paham pun terjadi. Tanpa mendapat kesempatan untuk membela diri, Maria diusir oleh suaminya. Sepertinya racun itu bernama mertua, dan nampan racunnya bernama suami. Di perantauan yang tak kenal siapa-siapa, Maria hidup lantang-lantung. Berbagai cara dilakukannya untuk bertahan hidup. Menompang di rumah orang, menjadi babu, mengasuh anak, bahkan sampai menjual diri. Suatu hari, Maria membaca berita tentang seorang pemuda yang tengah meresmikan kantor bantuan hukumnya. Berdasarkan data di berita itu, cocok sekali dengan anaknya, Sofyan. Anak yang ia cintai, yang telah lama tak dapat ia temui. Beberapa waktu kemudian, Maria mendengar Wirja dan Flora, temannya Sofyan, tengah mengatur strategi untuk menghancurkan Sofyan. Maria marah dan menusuk Wirja. Wirja meninggal dan Maria pun ditangkap polisi. Kasus ini menjadi kasus pertama yang ditangani oleh Sofyan. Selama persidangan, Maria selalu mengakui bahwa ialah yang membunuh Wirja. Namun tidak pernah mau memberikan alasan ia melakukannya. Maria tidak mau anaknya mengenalinya. Ia merasa tidak pantas, ia begitu kotor. Ketika keputusan sidang selesai, Maria meminta izin ke Sofyan untuk mencium keningnya. Sebagai bayaran karena ia tidak memiliki uang sepersen pun. Maria mencium kening anaknya begitu dalam, begitu lama, dan badannya kemudian dingin tak berdaya. Maria meninggal dunia. Kelebihan novel terusir yang pertama, seperti karya Hamka lainnya, bahasanya sangat khas. Tanpa melihat siapa pengarangnya, pembaca akan langsung tahu kalau itu bahasa Hamka, karya Hamka. Yang kedua, narasinya runut, mudah dipahami. Yang ketiga, pesan yang ingin disampaikan Hamka ke pembaca tidak sulit ditemukan, dipahami, bahkan bagi pembaca remaja. Yang membuat novel terusir terasa kurang kuat adalah Hamka tidak memperlihatkan usaha Maria untuk bertemu anaknya. Ketika Maria sudah memiliki tabungan setelah bekerja dengan orang Belanda, bukankah dia sangat merindukan anaknya? Seharusnya tabungannya itu habis digunakan untuk mencari anaknya, bukan dihabiskan oleh suami barunya. Jika Maria berusaha mencari anaknya di kala itu, sepertinya karakter Maria akan semakin kuat. Nah, sahabat literasi, di zaman ini novel terusir masih sangat relevan. Bahkan hari ini fitnah lebih mudah dilakukan. Medianya sudah bertambah banyak melalui
media sosial contohnya, misalnya di grup WA. Orang yang jahat ingin merusak namamu, bisa saja mengarang cerita buruk tentangmu dan memengaruhi penilaian teman di grup itu terhadapmu. Selain itu, sampai hari ini perempuan adalah sosok yang selalu berada di kondisi dirugikan, ditelantarkan, dicurigai, dan banyak perempuan, seorang ibu mendapat kekerasan dari laki-laki dalam masyarakat, bahkan dari suaminya. Melalui novel ini, pengarang Hamka ingin mengingatkan pembacanya, terutama perempuan, untuk berhati-hati menjaga diri. Bahkan dari orang-orang terdekat pun, jika kamu membaca niat jahat dari seseorang padamu, maka segera tegas memberi dirimu batasan, menjaga jarak. Carilah lingkungan yang aman buat dirimu. Jadikan dirimu kuat, berdaya agar bisa menjaga dirimu dengan baik. Jangan gantungkan dirimu sepenuhnya kepada orang lain, seperti Maria yang selalu bergantung pada suaminya. Sehingga ketika suaminya tak lagi menginginkannya, Maria tak bisa membela dirinya. Mari menjadi perempuan kuat dan mandiri. Mulai dari belajar dengan baik, mencoba hal baik. Nah, terakhir, penulis tidak menyarankan novel ini dibaca anak-anak remaja. Pembahasannya tentang kehidupan yang berat di usia anak dan remaja masih mudah terpengaruh, terasuki kata-kata baru yang harusnya diketahui di usia dewasa. Buku ini sebaiknya dibaca usia 18 tahun ke atas. Kalaupun dibaca di usia remaja, harus dibawa bimbingan orang tua dan guru. Terima kasih.